Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Krisna Putra. Selamat datang di video pembelajaran web programming front-end dengan React. Pada modul pertama ini, kita akan membahas mengenai pengenalan React dalam pengembangan web. Pada modul ini, kita akan memahami apa itu React, sejarah bagaimana React bisa tercipta, apa yang membuat React menjadi populer, dan apa keunggulan React dengan library atau framework front-end lainnya. Pertama, mari kita bahas apa itu React dulu. Jadi, React adalah sebuah pustaka atau library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau sering kita sebut juga sebagai UI atau User Interface. Jadi, React ini diciptakan untuk membantu software engineer membangun aplikasi web yang lebih cepat, modular, dan lebih interaktif. Dengan React, kita bisa membuat komponen yang bisa digunakan kembali atau reusable yang sangat mempermudah proses development proyek berskala besar. Lalu bagaimana sih React itu bisa tercipta atau bisa ada? Jadi bisa dilihat di sini ada foto seorang pria, ini software engineer bernama Jordan Wolke. Jadi pada tahun 2011 itu codebase Facebook sudah semakin besar dan sudah mulai susah untuk dikelola seperti itu. Nah, hal ini menyebabkan Facebook membutuhkan sesuatu untuk meningkatkan efisiensi aplikasi mereka. Jadi Jordan Wolke ini dia pertama menciptakan prototipe React yang kemudian digunakan dalam beberapa fitur Facebook. Dan pada tahun 2013 React ini dirilis sebagai library open source dan sejak itu React itu selalu terus berkembang hingga saat ini. Dan kini pun React juga banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Instagram, walaupun sekarang juga Instagram itu termasuk dalam perusahaan Meta ya, sama dengan Facebook. Lalu Netflix dan Airbnb dia juga menggunakan React, pustaka React atau library React untuk web mereka. Selanjutnya kita akan membahas beauty of React. Jadi seperti yang kita tahu, JavaScript itu atau native JavaScript itu tidak bisa mengembalikan nilai berupa HTML. Nah, di React ini ada sintaks baru bernama JSX. Jadi JSX ini adalah sintaks spesial yang mampu mengembalikan nilai HTML. Jadi sebuah JavaScript itu bisa mengembalikan nilai HTML. Seperti bisa kita lihat di sini di gambar native JavaScript ketika kita menggunakan JavaScript biasa. Ini untuk HTML dan script-nya, kita ketika ingin memanipulasi DOM yang ada di H1 itu, kita perlu JavaScript dengan kode dokumen getElementById, ID-nya message, lalu inner text-nya diganti dengan hello world. Sedangkan ketika kita menggunakan React yang mana itu support sintaks JSX, jadi kita bisa membuat fungsi dengan return langsung berupa elemen HTML. Seperti di sini fungsi app dia mengembalikan nilai elemen div dengan teksnya itu adalah hello world. Selanjutnya, mengapa React itu populer hingga saat ini? Yang pertama, itu ada virtual DOM. Lalu selanjutnya yang kedua adalah arsitektur berbasis komponen. Dan yang ketiga, React itu merupakan memiliki ekosistem yang sangat kaya. Jadi ini merupakan 3 alasan utama mengapa React itu populer hingga saat ini. Yang pertama, alasan pertama tadi virtual DOM. Jadi virtual DOM ini adalah teknologi yang memungkinkan React memperbarui elemen pada halaman web dengan cepat tanpa harus merender ulang seluruh halaman. Jadi seperti yang kita tahu, DOM atau Document Object Modeling, ketika kita menggunakan HTML biasa dan JavaScript biasa, ketika kita melakukan manipulasi,
itu dia akan walaupun kita, melakukan manipulasi pada elemen tertentu, itu dia akan merender seluruh, dokumen objek modelingnya. Jadi itu membuat ketika aplikasi kecil memang tidak begitu terasa ya, cuman ketika aplikasinya sudah berskala besar itu pasti terlihat, performanya lebih lambat. Nah, Virtual DOM ini dia bisa memperbarui elemen pada halaman web, pada elemen atau node-node tertentu saja yang mengalami perubahan. Sebagai contoh di sini dari komponen ada grafik ini ya, dari komponen ini dan komponen ini, dia itu mengalami perubahan. Nah, yang mengalami perubahan kan komponen pertama ini dan komponen kedua ini ya. Ketika di-re-render, yang di-re-render itu hanya komponen pertama dan komponen kedua serta, child-nya seperti itu. Jadi tidak dari awal dia di-render ulang. Nah, ini mempercepat, proses re-rendering, yang dimiliki oleh React. Selanjutnya, arsitektur berbasis komponen. Kita bisa memecah UI menjadi bagian-bagian kecil yang dapat digunakan kembali. Sebagai contoh, di sini, untuk grafiknya top level komponen itu root komponen. Jadi root komponen itu sebagai contoh di gambar kanan, ini misal yang kotak hitamnya ini, lalu ada komponen A, itu misal komponen satu, lalu komponen C itu komponen 2 dan, ketika kita sudah membuat komponen, ini tuh kita bisa menggunakannya secara berulang kali. Jadi dengan kode yang sama, kita bisa menggunakannya pada halaman manapun dan itu mempercepat pengembangan project yang kita lakukan. Selanjutnya, alasan ketiga itu ekosistem yang kaya. Jadi bisa dilihat di sini, Mark Thomas pada 2017 itu menggambarkan, ekosistem React seperti ini ya, seperti peta atau map lah. Nah, di sini, yang pertama itu ada Downtown React, di sebelahnya juga ada Tooling Town. Ini dia menggambarkan ada kita bisa menggunakan Babel untuk transpiler-nya, lalu kita bisa menggunakan modul bundler seperti Webpack atau, Feed. Lalu di sini ada di atasnya juga ada sungai, ini menggambarkan, unit test atau testing pada React. Kita bisa menggunakan Enzyme atau kita bisa menggunakan Jest. Di sini ada menggambarkan state management di mana dia ada Redux, ada MobX, dan lain-lain. Lalu ada CSS, itu untuk stylingnya, seperti itu. Jadi ekosistem yang dimiliki React ini sangat besar, sehingga React itu menjadi favorit banyak software engineer. Nah, lalu kapan sebaiknya kita menggunakan React? Kalau kalian sedang mengerjakan aplikasi dengan antarmuka yang butuh banyak interaksi pengguna, React ini pilihan yang cocok atau pas banget sih buat kalian. Lalu yang kedua, itu ada codebase yang sudah tidak rapi. Dengan pendekatan berbasis komponen tadi, kode kalian itu bakal lebih rapi, modular, dan gampang dikelola. Jadi nggak perlu lagi khawatir kalau tiba-tiba ada perubahan yang besar yang harus dilakukan. Tapi hal ini cukup tricky ya teman-teman karena React itu merupakan library di mana library itu library React ini membebaskan software engineer membuat uh, project aplikasinya sendiri seperti itu. Jadi kalau kalian membuat code base-nya dari awal sudah salah, nanti ketika project-nya semakin besar itu juga akan mempersulit kalian. Yang ketiga itu aplikasi yang memiliki performa lambat ya. Jadi dengan Virtual DOM tadi itu bisa menjadi solusi untuk permasalahan ini. Dan yang terakhir, React ini juga cocok buat kalian yang mau membuat aplikasi yang dinamis dan responsif. Kita sudah belajar banyak tentang React hari ini. Nah, React itu lebih dari sekedar library JavaScript biasa ya teman-teman. Dengan fitur seperti Virtual DOM dan arsitektur berbasis komponen, React ini mempermudah kita untuk membangun aplikasi yang cepat, modern, dan scalable. React juga punya ekosistem yang kuat atau besar,
Nah, ada banyak pustaka tambahan dan alat bantu yang bisa kalian gunakan juga untuk mempercepat pengembangan. Ditambah lagi komunitasnya yang besar, membuat belajar React itu juga menjadi menyenangkan dan mudah, karena kita bisa menemukan banyak tutorial atau dokumentasi dan forum diskusi terkait React. Jadi, kalau kalian ingin membuat aplikasi dengan UI yang interaktif, performa tinggi, dan mudah dikelola atau scalable, React adalah pilihan yang tepat bagi teman-teman semua. Kita sudah membahas banyak hal ya teman-teman mengenai React, dan di modul berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menyiapkan lingkungan pengembangan React. Seperti yang kita tahu, ngoding atau praktek langsung itu merupakan cara yang paling mengasihkan untuk belajar mengenai materi seperti ini ya teman-teman. Mulai dari instalasi hingga konfigurasi awal, kita akan mempelajarinya pada modul berikutnya. Jadi, stay tune teman-teman, dan sampai jumpa di modul berikutnya. Terima kasih. Dadah!